Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk tingkat sekolah menengah pertama. Bagi kalian yang sedang menonton video ini, apabila belum cuci tangan, silakan cuci tangan terlebih dahulu. Apabila sudah, silakan klik tombol subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih semangat untuk belajar? Tetap semangat. Untuk pembelajaran hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tapi sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita awali pembelajaran ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Pernahkah kalian mendengar kata konstitusi? Atau apakah konstitusi sama dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita bahas yang pertama, yaitu perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi. Apa sih konstitusi itu? Dalam bahasa Inggris yaitu constitution, kemudian dalam bahasa Belanda constitutie, kemudian dalam bahasa Jerman constitution, dan dalam bahasa Latin constitutio. Kesemuanya itu memiliki arti yang sama, yaitu Undang-Undang Dasar atau hukum dasar. Perlu dipahami bahwasannya konstitusi adalah Undang-Undang Dasar atau hukum dasar. Untuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini disebut dengan konstitusi karena memuat mengenai Undang-Undang Dasar atau hukum dasar. Kemudian, konstitusi secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah konstitusi tertulis dan yang kedua konstitusi tidak tertulis. Untuk konstitusi tertulis memuat aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Jadi intinya adalah konstitusi tertulis ini adalah aturan dasar undang-undang dasar yang sifatnya terkodifikasi atau tertulis, tercantum, jelas. Jadi mulai dari pasal 1 sampai pasal 37 ada aturan yang jelas, semuanya tertulis. Kemudian untuk konstitusi tidak tertulis memuat kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Jadi perbedaannya adalah untuk konstitusi tertulis ini undang-undang dasarnya tertulis, sedangkan konstitusi tidak tertulis ini merupakan kebiasaan yang sering timbul dalam sebuah negara. Contoh, pelaksanaan musyawarah. Tidak ada pelaksanaan musyawarah diatur dalam Undang-Undang Dasar. Musyawarah merupakan tata cara pengambilan suara dengan cara win-win solution. Tidak ada pihak yang menang dan tidak ada pihak yang kalah, karena keputusannya dilaksanakan dengan lapang dada. Jadi kebiasaan-kebiasaan musyawarah ini yang ada dalam suatu negara yang menjadi kebiasaan baik yang terus dilaksanakan sampai hari ini. Itulah perbedaan antara konstitusi tertulis dengan konstitusi tidak tertulis. Yang satunya jelas aturannya, yang satunya merupakan kebiasaan yang timbul dalam sebuah negara. Kemudian untuk Indonesia sebagai negara yang menganut paham konstitusionalisme, di mana Undang-Undang Dasar menjadi pegangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi jelas Indonesia menganut paham konstitusionalisme di mana semua kedaulatannya berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jelas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijadikan hukum dasar dalam negara Indonesia. Selanjutnya, pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sudah kita ketahui bersama bahwasannya dalam persidangan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari pasca kemerdekaan Republik Indonesia, dihasilkan keputusan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia telah dilakukan beberapa perubahan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar, Naskah Piagam Jakarta, dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar hasil sidang kedua BPUPKI. Antara lain yang pertama, kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. Kedua, sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Ketiga, perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam dirubah menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Dan yang keempat, pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pertanyaannya bagi kalian adalah, mengapa pada poin kedua sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa? Bagi kalian yang bisa menjawab, silakan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kemudian silakan jawab juga pertanyaan yang sudah Pak Andi ajukan tadi di kolom komentar. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Kita akan bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.